Iya, Inspigo itu kan gue bangun, gue pulang ke Indonesia 2016, gue pengen bikin sesuatu untuk Indonesia, di Indonesia bareng orang Indonesia. Imagination is free, dan Iya. imagination is a skill. Thinking big is a skill. Jadi di dunia law of attraction gue akhirnya belajar. Lu nggak boleh mempercayai bahwa lu adalah orang yang problem solver. Nah, comparing itu kan secara nggak langsung terjadi di sosial media yang tadinya intentionnya itu adalah connecting people, tapi akhirnya jadi comparing people. Terus pinternya Netflix itu adalah dibikin film sendiri. Iya, dia banyak produksi film sendiri. Soalnya pas dia, jadi gue tahu apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka. Menurut gue itu formula paling penting, paling basic yang semua orang harus bisa. Karena kalau lo nggak tahu apa yang lo suka, lo mau gimana tahu keunikan lo? Di mana semua orang lagi bilang be careful AI bakal gantiin lu malah masuk mengembangkan karir dengan AI. Iya, jadi Ya, welcome Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan suhunya podcast. Kalau pernah dengar buat teman-teman yang mungkin seumuran 15-10 tahun yang lalu, sebelum podcast menjadi kehebohan di Indonesia, ada namanya Inspigo. Jadi yang ada di depan gue adalah Tio Guritno, CEO and co-founder Inspigo. Author juga buku barunya, Power Human, Becoming Power Human, nanti kita akan bahas. Nonton dulu sampai habis, siapin pen, siapin kertas, karena ini akan menarik sekali. 17 tahun di Amerika, di Silicon Valley ya waktu itu ya? 12 tahun di Silicon Valley, 5 tahunnya sekolah dulu di situ. Wow, 5 tahun sekolah, 12 tahun Silicon Valley. Berarti sebelum startup bubble di Indonesia ya? Oh, sebelum. Waduh. Berarti Awal-awal lu startup di Silicon Valley dulu. lu berarti suhunya podcast, suhunya startup. Luar biasa. Tech and AI Mindset Advocate. Welcome bro. Thank you Bro Senil, thank you udah diundang. Bro, what made you? Apa yang membuat lu dulu bangun Inspigo, bro? Iya, Inspigo itu kan gue bangun ya 2018 tuh masih mungkin itu tech bubble yang keberapa gue nggak tahu, mungkin kedua after Gojek lah ya gitu. Jadi gue pulang ke Indonesia 2016, gue pengen bikin sesuatu untuk Indonesia. Ini tujuan gue kecil aja sih, bikin sesuatu untuk Indonesia di Indonesia bareng orang Indonesia. Itu aja. Nah, ya of course pengen ngedevelop juga bantu ngedevelop orang-orang Indonesia, which is Inspigo itu fokusnya di self development, di learning, supaya lo punya soft skills yang lebih tajam gitu kan. Nah, dulu kita deliver itu melalui audio karena Inspigo itu singkatan Inspiration on the go. Oke, Inspiration on the go, nice. Jadi lo bisa dengerin anytime, anywhere. Nah, kita deliver dalam bentuk audio, podcast, tapi dipotong-potong pendek-pendek supaya kayak micro content gitu, 3 menit, 5 menit. Nah, itu orang dengerin bisa kapan aja, belajar kapan aja. Jadi lo sebagai pekerja, sebagai mahasiswa tuh gak punya alasan lagi lah gak belajar gitu. Itu trennya sebelum podcast dulu gitu. Nah, sekarang kita itu the real meaning of podcast malah aslinya dulu ya. Nah, seiring waktu Inspigo berkembang. Jadi waktu pandemi kita jadi punya business solutions. Terus setelah pandemi kita adopt AI tahun 2023 gitu. Jadi hampir 3 tahun sekarang udah adopt AI. Jadi sekarang learningnya nggak hanya knowledge acquisition tapi juga simulations ya. Jadi lo mempraktekkan apa yang lo pelajari gitu melalui AI. Jadi ada role play, ada case study, macam-macam lah gitu. Wow. Ini karena lu tadi ngomong lu dulu bangun inspirationnya simple, gue punya inspiration itu pengen audience gue itu merepresent orang-orang yang pengen create big impact, big profits, do something big, start small tapi do something big, and last but not least, think big. Think big. Iya. Asik. Jadi gue mencoba menginspire itu, jadi big thinkers gitu. Keren. Ayo guys, think big. Nggak harus melakukan langsung besar. It's a skill. Gue sering bawain juga, kan gue bilang cerita imagination is free dan imagination is a skill. Iya. Thinking big is a skill. Yeah. Imagination is a skill. Gue baru tahu kan. Gue nganggapnya imagination tuh kayak bengong, the art of bengong gitu ya. Tapi itu art ya, seni ya. Seni ya, tapi it's a skill. Kalau lo biasa terkungkum dengan hal-hal yang membatasi lo, akhirnya lo nggak bisa imagine tadi, thinking big tadi. Iya betul. Dia harus dilatih. Iya. Dan itu gimana latihnya bro? Banyak referensi kalau gue ya. Jadi biasanya gue ya macam-macam explore banyak hal.
gue suka misalnya ke museum, gue suka nonton ini, gue suka nonton konser segala macem. Pada akhirnya kan all those references bisa lo gabungin jadi lo stretch goal lo dengan referensi itu gitu. Jadi semakin banyak gue explore, semakin gue bisa go further gitu kalau gue. Lu kan sempat lama di US. Nah pas lu lama di US itu, poin yang gue pengen tanya itu adalah, kan kalau kita ngomongin budaya gitu, kalau di sana itu kan memang di drive untuk become lebih kompetitif, become lebih kompeten, ya kan? Itu ada kayak spiritnya lah. Gue ngelihat kayak ada ekosistemnya lah di situ. Nah tapi di Indonesia itu kan kadang-kadang ada kebalikannya. Kita tuh udahlah nggak usah mikir gede-gede, udahlah biasa aja. Nah itu ngerem nggak sih bikin orang jadi nggak bisa think big? Iya, of course lah ngerem ya. Kalau mungkin gue cerita, especially di Silicon Valley lah, gue ngerasain karena kompetitif levelnya itu tinggi banget ya. Lo bisa bikin sesuatu yang overnight sukses, tapi itu bisa juga ngedrop kalau lo nggak stay kompetitif. Di sana itu yang ke bawah sampai gue sekarang itu adalah mentality of problem solving. Jadi lo nggak takut sama problem. Di kantor ada problem, you can actually take ownership of that problem. Itu problemnya bukan gara-gara lo, tapi problem itu kalau lo bisa fix, lo akan memberikan value ke company ya. Pada akhirnya lo akan punya opportunity lebih lah gitu kira-kira. Tapi lo nggak takut sama problem dan lo fix itu, lo take responsibility. Nah, gue ngerasa di sini orang banyak takut sama problem, menghindar dari problem. Makanya tadi ulang, udahlah gini aja lah gitu kan, because they don't want to challenge themselves untuk solving bigger problems. Nah, itu jadi apa ya? Jadi menurut gue kadang-kadang jadi hambatan. Jadi lo menghindar, udah deh, ini bukan problem gue, nggak usah deh gitu. Kalau gue sering banget nemuin di korporasi kayak gitu. Nah, itu menurut gue cukup drastik bedanya sama di sana gitu. Dan di sana itu solving problem is a skill yang nggak cuma di kantor tapi ya di rumah juga, dalam kehidupan sehari-hari. Anak lo nggak bisa belajar matematik dan what is the solution gitu kan, gimana caranya lo assess dulu problemnya kayak gimana. Jadi memang part of kehidupan gitu. Kalau di sana mungkin kayaknya gue ngerasa itu bisa muncul karena IQ-nya dilatih kali ya. Iya, itu juga. Itu relate ke IQ atau EQ ya? Ya lebih ke EQ sih ya, EQ gimana ya? caranya bisa berempati juga dengan problemnya. Apalagi kalau itu bukan problem lo harus put yourself in their shoes gitu kan, ngerasain gitu-gitunya kan. Tapi more than anything sebetulnya karena itu culture ya, especially kalau di corporate, mereka value itu sih gitu, value orang-orang yang solving problem. Nah, itu yang gue ngeliat di sini nggak ada bro. Di sini tuh ada dua kategori, satu yang takut sama masalah, satu yang takut bilang kalau gue bisa selesai itu masalah karena ujung-ujungnya gue balik kasih masalah lebih besar lagi. Kan takutnya tanpa malah dikasih value lagi. Iya. Jadi yang ditarik malah bigger problem. Terus kalau di dunia law of attraction, gue pernah dulu gue tuh selalu ngeklaim I used to be proud to say I'm a problem solver. Nah ini kita ada diskusi yang agak lucu nih. Jadi di dunia law of attraction gue akhirnya belajar, lu nggak boleh mempercayai bahwa lu adalah orang yang problem solver. Tapi lu percaya bahwa lu diberikan kemampuan untuk menghadapi hidup. Kalau lu bolak-balik ngeklaim diri lu problem solver di dunia dari perspektif law of attraction, you will only attract problems. Oh iya. Jadi wah gue bilang, Jrit, bener juga ya, hidup gue jadi banyak penuh problem karena gue suka solving problem, suka. Iya. Karena hidup itu kan apa yang lo suka. Iya. Jadi gue setuju sama lo, problem solving is a skill, bukan something you like it, but you are capable. Yes. Gitu. Keren. Good point. Bro, jujur bro, kapan pertama kali lo ngerasa anjir, manusia kayaknya mulai kalah sama teknologi? Itu udah lama sebetulnya ya kan. Gue di dunia teknologi mengalami disrupsi berkali-kali ya. Mungkin yang lumayan berasa selain internet kan berasa banget, tapi yang lumayan berasa tuh smartphone. Itu paling berasa tuh smartphone menurut gue. Karena all of a sudden ya tadi kita kerja di komputer, sekarang lo bisa pakai handphone yang sekecil itu gitu. Dan waktu iPhone rilis smartphone pertamanya itu, atau Apple rilis smartphone pertamanya itu, gue benar-benar di tengah-tengah situ. Dan kita bikin aplikasi juga waktu itu buat iPhone 3G ya kalau nggak salah, itu second generationnya iPhone. Itu masif, jadi orang tiba-tiba sekarang ngeliatin handphone terus kan. Iya, betul. Dulu mana pernah ya
kepikiran orang jalan sambil ngeliatin handphone gitu kan, orang masih bersosialisasi sama orang-orang lain, itu merubah hidup banget. Dan yang paling gila itu menurut gue smartphone itu lama-lama affordable sampai semuanya lah gitu. Gue masuk komplek ada satpamnya sambil ngecek handphone, dia nggak ngeliatin kita gitu, kayak semuanya sekarang pakai gitu kan. Berarti itu merubah hidupnya tuh skalanya seluruh manusia, bukan cuma yang punya aja lah gitu. Nah itu gue ngerasa kok kita jadi dikontrol ya sama apa yang ada di telepon kita nih, apa yang ada di genggaman kita, mau itu sosial media kayak WhatsApp kayak apa, semuanya tuh mengkontrol hidup kita gitu. Nah itu sih pertama kali ya, dan social media is another technology yang menurut gue itu juga impacting humans banget ya. Temen gue di buku gue cerita, tim member gue di Pandora dulu itu mulai puasa social media itu tahun 2009, sebelum ada Facebook malah. Iya. Sebelum Facebook terkenal banget lah gitu. Iya. Facebook udah masih early banget. Iya. Dia udah puasa social media karena dia ngelihat temennya di Hawaii lagi surfing, dia surfer. Wah gila enak banget ya surfing, dia kok kerja di belakang meja gitu kan. Dia merasa ngapain gue compare ya, mengganggu gitu kan. Banget ya. Nah comparing itu kan secara nggak langsung terjadi di social media, yang tadinya intentionnya itu adalah connecting people, tapi akhirnya jadi comparing people. Benar. Nah, intentionnya connecting malah jadinya comparing. Iya, nah itu kan menurut gue juga mereduce quality dari manusianya ya. Gitu. Human happiness juga hancur. Ya? Iya, kalau lo nggak bisa regulate itu perasaan-perasaan itu, ya pada akhirnya ya kita jadi suffer sendiri. Gitu. Itu yang menurut gue teknologi tuh bisa segitu impactfulnya. Of course ya kalau lo social media follow-nya yang bagus-bagus lo bisa belajar banyak banget. Yeah. Tapi kalau lo nggak bisa regulate terus akhirnya follow yang bikin lo jadi kok ini liburan kesini sih, wah ini gini sih. Akhirnya lo suffer sendiri gitu. Iya, yang flexing kan paling banyak tuh. Iya, nah itu sih itu kelihatan banget momennya tuh seperti itu. Nah AI specifically kalau lo lihat social media, itu mungkin awal topik mental health tuh mulai diomongin. Kalau lihat mental health itu topik mulai populer ya di saat-saat itu. Nah AI ini semakin canggih, apalagi nanti ada robot, terus semua kerjaan banyak yang digantikan oleh AI. Ini bukan cuma mental health ya, tapi mungkin some sort of lebih ke eksistensi level ya. Orang lah mempertanyakan gitu, ngapain gua ada? Ya, my existential level. Iya kan? Jadi itu bisa separah itu menurut gue. Gue nggak berdoa menuju ke sana, tapi dengan sosial media seperti itu ya sekarang mental health di mana-mana gitu. Nah, that's one of the reasons kenapa gue nulis buku ini, karena menurut gue manusia itu much more than capable untuk melakukan hal-hal yang magnificent. Kita lupa tuh. Karena ada teknologi ini kita lupa ke dalam diri kita sendiri gitu. Nah harapannya manusia di empower teknologi ini bisa kembali jadi manusia dan even lebih gitu. Wow. Bro, tadi lo ngomong soal handphone itu adalah pertama kali, smartphone adalah pertama kali lo merasa waduh something is wrong nih. Gua sempat ngelihat satu konten keren banget bro. Lu pernah ingat ada gambar 3 monyet nggak? Yang satu tutup kuping, yang satu tutup mulut, yang satu tutup mata. Itu direalisasikan dengan handphone bro. Jadi sekali orang dikasih handphone, dia kagak tahu apa yang dia dengar, dia kagak tahu apa yang dia lihat. Dia kagak tahu apa yang dia ngomong bro. Dia stop ngomong, dia udah nggak lihat dunia lagi yang dia lihat layar kecil itu. Dia nggak dengerin orang lagi, yang dia dengerin alat kecil itu. Iya. Wow, that is scary. Dan tadi pas lu ngomong soal AI dan ini, gue mau kembali dulu ke teknologi journey lo bro. Jadi ngomong-ngomong teman-teman, Bro Tio ini pernah kerja di perusahaan namanya Pandora. Pandora itu ibaratnya sebelum Spotify lahir lah ya. Adalah perusahaan streaming. Cuman back in the days dulu Pandora itu cuman US region. Jadi belum dan few country saja. Dan jarang orang yang tahu itu loh. Iya. Applause. Artinya gue udah dengkot juga ya kayak lo ya. Oke. Abis itu muncul Spotify. Boleh mungkin lu share sedikit gimana shifting itu terjadi, dan sebenarnya streaming business is quite challenging. Mungkin bisa lu sharing juga buat teman-teman. Of course. Gue join Pandora itu 2007. Pandora itu di launch 2006 akhir.
Jadi mungkin hampir setahun lah baru gue join. Itu menarik ya. Jadi Pandora itu muncul setelah music di internet itu baru selesai illegal phase-nya lah. Jadi dulu ada Napster, Iya, betul. ada LimeWire segala macam ya kalau lo inget ya. Torrent lah semua tuh ya. Streaming tuh nggak banget lah zaman dulu. Terus abis gitu masuk iTunes. Betul. Lo bisa beli. Dia yang merevolusi lah. Nah, merevolusi bikin legal. Tapi lo beli, lo own. Iya. Nah, pas Pandora keluar, itu hawa-hawa yang illegal tuh masih berasa. Iya. Sehingga dulu, karena kan free waktu itu ya, jadi free, sehingga dulu tuh sangat regulated, terus kita harus bayar royalty tuh cukup tinggi. Nah, royalty sistemnya tuh kita ada satu kayak union gitu, kita bayarnya ke situ gitu kira-kira. Untuk semua artis nanti di-disburse ke semua artis. Nah, itu kita fokusnya memang ke playlist, jadi make the best personalized playlist gitu, yang benar-benar delightful. Nanti kapan-kapan gue ceritain, tapi itu AI exposure gue di situ pertama kali ya. Oke, berarti udah dari 2007 ya sebenarnya. Bikin algoritma segala macam tuh gue ada involvement di situ. Nah, kita fokusnya playlist karena kalau bayar on demand langsung, misalnya kita pengen dengerin lagu A itu jauh lebih mahal royaltinya. Jadi kita fokus ke situ karena itu masih make sense lah bisnisnya. Jadi kalau misalnya royalti lagu itu kalau didengerin per play itu kita bayar ada royaltinya. Jadi semakin sering didengerin semakin gede costnya. Jadi semakin banyak usernya, costnya juga semakin naik. Dan lagu itu tuh kan lo bisa dengerin di background, lagi mandi, lagi makan. Itu jadi bayar terus tuh, mahal banget. Nah akhirnya di situ kita berpikir kayaknya nih harus ada something yang kita attract orang ke platform kita tapi nggak bayar royalty nih, which is podcast dulu. Nah podcast kita eksperimen tapi kurang berhasil waktu itu karena mungkin zaman ya, seingat gue tuh Apple ngerilis podcast 2007 juga deh, tapi download dulu ya. Kita bikin streaming nggak terlalu berhasil. Nah akhirnya Spotify keluar tuh 2009 di Swedia, 2010 di US masuk dengan kerjasama sama Facebook. Dia ada Facebook Connect ya, pertama kali Facebook launch Facebook Connect di US itu sama Spotify. Wah, jadi kalau dengerin lagu ini kelihatan di Facebook feed lo. Wah, lu lagi dengerin lagu apa gitu ya. Lo kan kayak ngasih lihat, gue keren nih gue dengerin lagu ini nih gitu kan. Jadi semuanya pada ikutan gitu. Nah, itu jadi tinggi adoptionnya. Nah, ternyata orang tuh pengen dengerin on demand itu dan Spotify udah ready dengan royalty sistemnya. Dia royalty sistemnya agak beda, dia deal sama masing-masing label gitu. Jadi masing-masing label ada rate-nya sendiri lah. Nah, pick up lah si Spotify ini gitu kan, makin gede gitu. Nah, one of the reasons kenapa gue bikin Inspigo di awal tuh podcast karena gue tahu streaming itu ya kalau musik itu susah banget. Kejar-kejaran nggak ketemu equilibrium, profitability itu jauh banget gitu. Nah, akhirnya si Spotify adopt podcast waktu itu, dan itu setelah ya mungkin 2019 gitu kali, 2018 akhir gitu. Pokoknya kita udah bikin Inspigo eksperimen dari 2017, kita launch 2018. Ternyata dia gameplaynya sama gitu. Jadi dia attract orang untuk dengerin podcast, orang stay di platformnya, tapi cost-nya kurang gitu. Menekan cost tapi spending time-nya banyak di situ. Jadi kalau dia mau ngeluarin ads apa segala macam bisa gitu. Nah itu kan strategi dia untuk akhirnya ketemu equilibrium-nya. Dan sampai sekarang akhirnya bisa ketemu profitability tuh. Itu menarik sih ininya ya, bisnis ya. Nanti juga bisa cerita tentang Netflix segala macam, itu streaming bisnis tuh sangat menarik. Jadi sangat menarik ya ekosistemnya. Tapi it's really profitable atau valuation based? Apa tuh? Bisnis modelnya. Itu sebenarnya profitable business atau lebih profitnya di valuasi? Enggak, itu enggak. Kalau musik itu menurut gue dari awal subscription business itu agak sedikit nggak make sense. Karena you pay certain amount of fixed rate gitu, misalnya 100.000. Untuk dengerin 10.000, 200.000 lagu. Ya itu tadi, lo dengerinnya bisa dari bangun tidur, alarm lo ada lagu, mandi, makan, ini pergi, lo dengerin terus. Itu kan mungkin cost lo lebih tinggi daripada apa yang lo bayar. Ada kemungkinan besar, karena itu nggak akan di limit.
Nah, apalagi kalau itu banyak, itu kan Iya. bisa ini. Jadi sebenarnya profitnya kecil banget, kalaupun ada. Berarti valuation based lah ya, karena user Iya, base ya. beda sama Netflix. Iya. Mungkin gue compare sedikit. Netflix, lu nonton Netflix berapa kali sih seminggu? Iya. Ya, misalnya lu nonton 3 kali lah. 3 kali, tapi kalau lagi pengen kamar mandi lo pause kan. Iya. Lo nggak diemin kayak lagu, lo diemin aja Iya, gitu. iya. Lo pause, jadi ya lo akan dengan seksama nonton itu Streaming sampai habis. cost-nya jadi kurang ya. Streaming cost-nya kurang. Nah, terus pinternya Netflix itu adalah dia bayar, dia bikin ini film sendiri. Iya, dia Sehingga banyak produksi film sendiri. soalnya pas dia bayar streaming fee-nya, ya ke dia sendiri. Iya. Jadi itu kan sistemnya di disburse kan, ini, oh si Tio nonton ini, nah bayar ke sini gitu. Tapi bayarnya kan ke dia sendiri. Jadi Iya, pada akhirnya kalau itu volumenya banyak, dia akan lebih untung. Production cost misalnya 100 juta, tapi streamingnya di disburse ke situ ternyata 200 juta, kan berarti untung gitu di Iya, situ. betul. Itu menurut gue Smart move-nya. sama-sama streaming tapi beda behavior ya, konsumennya. Wow, keren. Bro, kenapa banyak orang sekarang merasa tertinggal di era AI? Iya, karena mungkin merasa AI pinter banget, jadi capability yang dia punya masih segini, terus ini makin lama makin jauh gitu, makin canggih, udah bisa ngedesain, udah bisa bikin logo, bikin video, bikin foto segala macem. Lama-lama kayaknya gue harus ngapain nih gitu, kok cepet banget perkembangannya. Mungkin salah satunya itu ya, karena kecepatan itu, dan mereka merasa value gue nih sekarang apa ya gitu, gue bisa ngapain lagi gitu. Apalagi yang di dalam fieldnya ya, misalnya desainer, perbedaan gue apa ya sama AI gitu ya. Tadi sebenarnya merujuk ke eksistensi tadi Kembali itu lagi ya, ke eksistensi. karena itu akan menuju ke sana mungkin 2-3 tahun lagi ya. Oke. Nah. Gila, waktunya cepat sekali. Tapi dari coming back di era startup, di era Silicon Valley dan di Indonesia, apa yang lo lihat kesalahan terbesar founders itu menyikapi disruption di teknologi? Mungkin ini kali ya, kayak kalau kita udah punya plan, biasanya kita founders kan udah punya plan nih, kita bikin untuk berapa lama ke depan gitu ya. Something happens and then it's actually respon dari market itu juga sangat bagus. Mereka merasa relevan gitu marketnya, and then we are stubborn with our own plan, kita nggak adjust. Itu biasanya jadi kita nggak ngikutin the wave, nggak stay relevan lagi. Itu menurut gue salah satu yang tricky di saat ini ya, karena lo udah punya let's say bisnis yang cukup solid, tapi kan masih startup gitu ya istilahnya. Tapi ini ada sesuatu yang kayak, wah ini kayaknya bisa jadi kompetitor nih gitu. Cuma lo nggak merasa itu competing just yet. Cuma itu mungkin bisa nge-destroy kita gitu. Nah itu yang kadang-kadang gue ngerasa kapan sih harus explore yang baru gitu. Apakah we need to keep exploring atau gimana gitu. Ya, Itu sebagai tricky partnya itu tentang pivot ya. Iya, sebenarnya kayak Inspigo, kayak AI segala macam itu sebenarnya kan kita leveraging apa yang kita mulai dari awal ya, which is learning ya. Kita yang tadinya cuma knowledge acquisition, sekarang simulations gitu kan, kita membesarkan itu. Tapi kan menurut gue kadang-kadang nggak bisa kayak gitu, kadang-kadang lo harus pivot gitu kan. Jadi itu tuh harus gimana? Itu yang menurut gue sticking to the plan atau tetap relevan sama market. Pilihan dua itu sih yang tricky. Apa keresahan utama yang melahirkan buku Becoming Power Human? Ya, kalau keresahannya sih sebenarnya ke tadi ya, kayak gue ngelihat historical technology, even smartphone sama social media aja, itu yang akan menurut gue bikin kelihatan gitu ya, trennya tuh akan menuju tadi ke pertanyaan eksistensi itu. Dan itu kalau orang sudah menanyakan tentang kenapa dia ada di sini sedangkan robot-robot ini udah canggih banget, itu menurut gue pertanyaan yang sangat deep tapi sangat susah dijawab. Dan gue takutnya meaning of life or meaning of being human in this life tuh mulai nggak kerasa ya, nggak tahu gitu, mulai pudar. Jadi ya itu menakutkan sih sebetulnya. Lo nggak bisa melihat manusia itu sebagai teknologi yang canggih. Sedangkan menurut gue manusia itu adalah very advanced technology.
the way our brain works, the way everything works gitu ya. Iya. Kita itu sangat-sangat advance, tapi kadang-kadang ya kita nggak realize ya, kita itu sebagai teknologi justru malah yang bikin robot itu. Gue kemarin ngelihat Elon Musk ya kalau nggak salah, dia tuh lagi bikin tangannya si Optimus robotnya dia. Dia bilang yang paling susah itu bikin tangan, karena lo ada banyak gerakan di sini dan dia tuh melakukan tasnya banyak, ngambil gelas, ngambil buku, bawa tray segala macam, itu tangan itu harus benar-benar bagus gitu fungsinya. Ternyata mendesain tangan tuh dia baru realize kenapa jari kita tuh panjangnya beda-beda. Karena kalau lo nge-grab ini itu jadi sama ya. Jadi lo pas gini nih lo sama panjangnya. Kalau grabnya sama, dia akan lebih kenceng. Wow, iya, keren. Ya, Ya. that's Sekeren beautiful. itu Tuhan yang menciptakan kita ya. That's beautiful kan. Yeah. Dan orang yang bikin artificial intelligence atau artificial humans gitu kan, dia breakdown how humans ini sebetulnya di develop. Mengemulasi manusianya malah. Berarti kita adalah teknologi tertingginya Yes. yang lagi diemulate, terus kita lagi mendewakan yang emulasinya. Nah itu, ya kan? Kita bilang AI canggih banget, tapi dia nggak sadar kalau kita tuh canggih gitu bro. Kelar dong nih podcastnya. Oke, ini ngomongin soal bisnis nih, gue balik lagi nih. Nah, Gue sering banget dulu di fase-fase entrepreneurship journey gue itu sering banget dengar kalimat money love speed. apa? Money love speed. Uang tuh suka kecepatan. Sedangkan di sisi yang lain, sustainability, sebuah kebertahanan sebuah bisnis atau sebuah perusahaan atau sebuah inovasi itu tergantung dari kebermaknaannya. Jadi karya yang punya makna itu punya survival rate lebih tinggi daripada orang yang bekerja dengan sangat cepat. Can you please explain yang mana yang sebenarnya harus kita fokus? Ya makna itu mungkin berhubungan dengan value ya, Yeah. value yang kita deliver ya. Gue selalu juga sama tim gue, it's not about building features, it's about creating values out of the features we build gitu kan. Yeah. Jadi kita harus bisa measure itu value seberapa. Kadang-kadang feature-nya simple tapi value-nya gede gitu. Nah itu yang kita harus measure karena value itu translate ke bisnis. Ya, the more valuable of course mereka lebih attach sama kita, siapapun customer kita ya. Kalau di case-nya Inspigo ya B2B gitu. Jadi kita ngelihat justru si value-nya itu akan membawa kita lebih sustainable. Nah dengan teknologi sekarang yang AI ini, sebetulnya ini kan banyak yang belum dieksplor ya, value-value apa yang bisa di-create ya gitu. Nah itu yang terus kita kulik. Memang trikinya nggak ada ini bro, nggak ada benchmark ya, nggak ada benchmark. Jadi kita nggak bisa nyontek nih, gitu. Tapi ya itu fondasi kita adalah creating value, more and more value gitu ya buat customer kita. Itu sih yang menurut gua kunci ya. Kalau value-nya udah kerasa, bisnisnya semoga bisa lebih lancar ya gitu. Gue lihat di buku lo nih di bagian 3 nih, kalau nggak salah di bab lo banyak juga ya. Enggak lah, nggak banyak dibanding buku lo. Mau nggak bawa buku lo nih, tapi buku lo lebih banyak pada gue. Santai-santai. Buku gue ada di belakang lo tuh. Oh iya, nih, nanti gue bisa bedah. Anyway, di sini ada manajemen energi dan kejernihan arah. Iya. Gue tuh dulu orang yang suka melawan konsep time management. Gue selalu bilang, gue nggak percaya sama time management karena gue melihat ada varian tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Ada orang yang bangun jam 4, dia bisa dopaminnya naik, serotoninnya naik. Ada orang yang jam 4 pagi bangun udah kayak mau mampus, teler gitu, pusing gitu kepalanya. Jadi buat gue, lu mau bangun jam 4 pagi, tapi kalau lu nggak punya energi, lu nggak punya feeling goodnya, nggak ada guna. Mendingan lu bangun jam 11 tapi you do your work. Nah cuman lu harus cari keselarasan pekerjaan lu yang cocok sama cycle body lu dan energi lu. Dan gue pernah punya temen yang dia kerjanya tuh udah 25 tahun, tidurnya tuh tiap hari jam 6 pagi bro. Sampai maybe jam 1 siang atau jam 12 I forgot. Pokoknya dia tidurnya jam segitu, abis itu dia kerja tuh sampai jam 4 gitu. Dan itu dia udah ngelakuin itu selama 20 years dan memang that is his way of working gitu. Nah di sini lu bisa jelasin nggak kenapa manajemen energi dan kejernihan arah tuh penting?
Iya, jadi kalau menurut gue tadi nih kita ngomongin manusia sebagai teknologi yang sangat canggih ya. Ya kita punya energi tadi kayak lo bilang sih, kayak emang level energi lo sehari itu cuma berapa jam sih, terus kita tuh mau ngelakuin apa sih? Kalau excitement level kita terhadap apa yang kita lakuin itu benar-benar tinggi, kita bisa ngatur energi kita ditaruh di mana gitu kan. Kayak hari ini gue ada 4 meeting, empatnya gue excited termasuk podcast ini gitu kan. Thank you, Jadi bro. ya, jadi gue bisa memprioritaskan yang energi gue harus taruh optimal tuh yang mana gitu. Jadi karena menurut gue itu akan berimpact ke bab yang selanjutnya gue ngomongin tentang creating masterpiece gitu kan. Karena energi itu kerasa banget ya di dalam karya lo. Misalnya podcast gitu ya. Kalau gue lemes gue juga nggak bisa mendeliver apa yang pengen gue deliver gitu kan. Jadi level of energi itu penting untuk di manage sehingga hasil karya kerjaan lo atau hasil apapun yang lo create itu bisa energi juga levelnya beda gitu. Itu sih menurut gue yang ini ya. Jadi kita sendiri memanage energi kita untuk benar-benar optimal dalam berkarya, tapi di dalam karya juga tuh gue yakin banget beda karena gue udah melakukan itu berkali-kali gitu. Jadi menurut gue itu sangat penting gitu. Wow. Di sini juga lo ada nulis dari klik ke prompt, evolusi bahasa digital. Nah ini juga menarik. Iya, ya sekarang kan semuanya prompting ya di era AI yang dulu lo klik-klik, lo harus browsing, sekarang lo tinggal ngomong. Menurut gue itu satu pembelajaran yang shifting our mindset lah, yang tadinya kita mencari, tapi ini sekarang kita mendeskripsikan apa yang kita mau gitu. Nah itu a lot of communication skill, a lot of mindset yang involved dalam proses itu sih. Dan gue ngerasa banget tuh di awal-awal ChatGPT, gue kayak ngerasa nggak dapet apa yang gue mau gitu kan. Terus gue juga ngomong ke tim gue, tolong bikin ini gitu. Itu juga nggak dapet gitu. Oh berarti komunikasi gue yang nggak clear nih gitu. Ya itu menurut gue for that purpose itu jadi kayak reflection gitu. Oh ternyata gue harusnya ngomongnya begini, gini pakai example, gini. Jadi gue bantu mau bikin struktur dulu untuk prompting di awal-awal. Akhirnya gue implement ke komunikasi gue, ke tim gue. Itu jadi Beda lebih clear. Oh berarti cara manusia bekerja itu kayak lo nge-prompt ke GPT gitu ya. Kalau menurut Segitu gue gitu. struktur gitu ya, Iya. terstruktur gitu ya. Berarti yang orang-orang public speaking ngomong, kalau ngomong itu harus punya struktur, itu bener tuh ya. Gue ngerasa nih, gue sekarang kalau ngomong sama tim gue dan ini persona beda-beda ya. Ada yang gue ngomong kayak gini, terus kok dia nggak ngerti ya. Berarti gue ngomong promnya harus begini. Jadi itu buat gue reflection. Nah, dulu kan nggak pernah ya sebelum era prompting ini nih kayak gitu. Dulu ya dengan klik-klik itu nggak ada lah mindset kayak gini. Jadi menurut gue si prompting ini membuat cara pikir kita tuh jadi lebih struktur sih. Wow, keren. Bagaimana cara membangun masterpiece mindset di tengah tuntutan cepat? Nah ini tadi berhubungan sama yang lo tanyain yang tentang speed sih ya. Jadi kalau di pengalaman gue, speed ya matters lah ya. Sekarang dengan AI lo bisa cepet. Tapi lo creating a standard yang menurut lo itu masterpiece, yang lo bisa banggain sampai sekarang. Kayak contohnya gue dulu bantu bikin Pandora, tadi algoritmnya, terus mobile app-nya segala macam itu gue bangga sampai sekarang. Karena sampai sekarang menurut gue masih sangat relevan dan mungkin kalau algoritma belum ada yang lain, mungkin paling deket YouTube kali. Karena gue mempelajari itu semuanya. Jadi bikinnya nggak gampang, kayak penuh iterasi, tapi harusnya dengan AI itu bisa cepat. Cuma punya standar yang world class standard lah gitu, mungkin dibilang gitu ya. Itu akan sangat ngebantu untuk ya lo tuh bikin nggak cuma gitu-gitu doang gitu. Karena sekarang di era AI itu banyak namanya workslop lah, kalau lo pernah dengar workslop. Jadi lo cuma prompting selesai, oh bagus hasilnya, terus lo kasih ke bos lo. Iya gitu betul. Kan. Kayak copy paste udah konsepnya. Kan lo pengen bikin yang Bukan amati tiru modifikasi lagi. Itu udah low level tuh padahal. Ini amati tiru plak. tiru plak. Lo kan massage itu menjadi sebuah masterpiece. Even itu lo disuruh bikin speech buat pidato bos lo gitu. Ya bikin yang lo benar-benar bisa menggugah orang, siapa audiensnya lo ngerti gitu. Biarpun ini audiens bos lo ya, tapi lo research tentang mereka. Kegundahannya apa, isinya apa yang bikin mereka memotivasi untuk kedepannya gitu. Jadi benar-benar quality-nya tuh lo set
setinggi mungkin gitu. Wow. Itu sih yang menurut gue kehilangan ya di era ini. Jadi semua itu cepet-cepet gitu bro. Iya pokoknya asal beres aja. Iya asal beres. apalagi dengan canggihnya AI ya. Itu kan selesai gitu aja. Itu yang menurut gue harus dijagain nih supaya nggak manusianya nggak hilang capability itu tiba-tiba AI-nya mati lo nggak bisa ngapain lo. Iya benar karena jadi dependence kan. Nah gue ngejelasin juga ya ini kalau ini di buku sebenarnya nggak terlalu gue taruh tapi gue ngejelasin kalau gue lagi sharing gitu tentang di Indonesia tuh kita juga building masterpiece loh gitu. Contohnya kayak Borobudur gitu kan. Gila loh, itu nggak masterpiece apa gitu. Every relief itu semuanya ada ceritanya. Itu tentang filosofi kehidupan gitu dari tangga pertama sampai tangga terakhir. Ya, secara astronomi juga tuh ngadepnya segala macam matahari terbit itu kayak dipikirin banget. Jadi kita punya that Capacity, sense itu untuk bikin masterpiece. Masa kita lupa sih kita cuma gini-gini doang selesai prom. Itu yang gue sekarang agak worry sebetulnya karena ya akhirnya kita nggak ke develop gitu. Manusianya nggak becoming power human ya, kita jadi malah less human gitu dengan ada teknologi. Dari kata-kata lo tadi kita malah bisa jadi less human. Apakah AI ini menurut lo ancaman atau cermin dari kelemahan cara belajar manusia? Sebetulnya bisa mengangkat, bisa menjatuhkan, ya dua-duanya. Like any other technology, like social media, like smartphone juga. Ya, tapi kalau kita menggunakannya sekarang untuk di outsource saja semuanya tanpa kita tadi ya creating masterpiece atau mendevelop diri kita, nge-challenge diri kita, ya of course lah kita akan di drop ya dengan teknologi ini gitu. Jadi gue sih nggak pengen jadi ancaman, justru ini the chance for everybody to have access to become power human, harusnya gitu kan. Do you think menurut lo AI seharusnya mengubah cara kita bekerja atau cara kita berpikir bro? Menurut gue dua-duanya ya, cara bekerja of course karena sekarang banyak yang redefining workflow gitu, gimana caranya workflow itu harus dilakukan dengan adanya AI. Tapi yang paling penting cara berpikir dulu sebelum cara bekerja. Jadi cara berpikir tadi lebih struktur, jadi lebih runut, komunikasi ke AI juga lebih clear supaya dia exactly melakukan apa yang lo mau. Habis itu kita bisa meredefine cara kerja kita gitu. Tapi dua-duanya menurut gue sih penting ya. Keren. Di buku gue bahas juga sih semuanya. What is your favorite chapter in the book? I would say yang masterpiece tadi ya. Karena itu gue juga ngajarin anak gue sharing ke anak gue, dan gue share-nya itu bukan cuma wisdomnya, tapi karyanya gitu ya. Oh ayah bikin ini nih gitu, ayah bikin ini gitu. Jadi dan gue jelasin kenapa gue bikin itu gitu. Ya banyak lah yang pernah gue bikin, tapi kalau cerita kayak dulu gue pernah bikin platform buat anak-anak belajar, anak SD belajar. Sekarang part of Khan Academy ya kalau lo tahu di US itu namanya sekarang Khan Kids ya. Iya, namanya. Khan Kids. Gue ada app itu buat anak gue. He doesn't want to use that. He wants to watch YouTube Kids. Ya Khan Kids itu timnya masih sama tim gue dulu. Ya, jadi ya hal-hal kayak gitu gue jelasin kenapa gue bikin ini gitu. Gue share karya-karya gue ke dia gitu. Karena as human ya kayak lo sama podcast ini kan ini karya lo gitu ya. As human ini yang kita insert ke dalam kehidupan gitu. Ini kontribusi kita ke dalam kehidupan. Dan menurut gue itu cara belajar yang paling efektif karena lo berkarya. Kalau lo belajar cuma ditaruh di kepala doang, nggak lo keluarin gitu sebagai karya, menurut gue sayang. Karena dalam kita berkarya, lo bisa menemukan diri lo gitu kan. Oh ternyata gue sukanya ini gue nggak suka ya. Oh ini perspektif gue kayak gini, ini berbeda nih kalau podcastnya. So ini begini nih, gue pengennya begini, beda nih sama Inspi gue nih. Itu kan lo karya lo akhirnya menemukan diri lo juga. Sebetulnya gue nih kayak gimana gitu. Nah proses itu menurut gue it's a very beautiful process. Dan ya terutama anak gue, yang mungkin teman-teman gue di lingkungan itu menurut gue harus melakukan atau meng-create sesuatu untuk bisa tadi ya punya journey itu gitu. Jadi creating masterpiece is a journey, it's a beautiful journey, dan salah satu yang favorit gue lah di buku. Gue ke-trigger sama bab mengembangkan karir dengan AI. Ya. Di mana semua orang lagi bilang be careful AI bakal gantiin lo.
Lu malah masuk mengembangkan karir dengan AI. Iya, jadi sekarang gue mentorin banyak mahasiswa yang mau lulus atau yang baru lulus. Itu gue bilang ini jobs will be redefined, bukannya hilang, tapi will be redefined. Jadi kayak misalnya lo computer science ya, programmer. Sekarang yang low level programming itu kan udah diganti ya sama AI. Tapi bukan berarti lo nggak ada kesempatan untuk jadi programmer lagi gitu atau jadi software developer. Iya. Tapi ya standarnya naik nih gitu. Jadi lo harus bisa multiple harus bisa bikin sesuatu menggunakan teknologi, menggunakan AI. Jadi istilahnya job 3 orang ya lo harus bisa lakuin nih sekarang gitu kan. Job 5 orang lo harus bisa lakuin sekarang gitu. Karena udah jauh lebih cepat. Apalagi dengan recent technology sih kemarin software developer gue bilang, gila pak, yang seminggu kerjaan sekarang di 15 menit bisa selesai. Nah itu kan. Gila loh. Nah kayak gitu kan berarti redefining ya. Satu orang bisa ngerjain banyak hal. Nah kalau kita nggak mengembangkan diri kita nggak ngerti teknologi ini terus menggunakannya gimana di pekerjaan, itu menurut gue jadi bahaya ya gitu. Jadi lo ketinggalan juga gitu, lo obsolete. Gimana caranya orang menemukan keunikan atau kekuatan unik sementara hidupnya isinya bandingin diri sama orang lain dan algoritma, bro? Nah ini gue kemarin sambil ini juga ya, gue ikut workshop dan nama workshop itu Elevate. Jadi lo kayak basically mencari consciousness level lo tuh udah di mana, terus gimana caranya bisa kalau lagi turun consciousness level terus naik segala macam. Nah, salah satu yang gue lakukan dari zaman dulu untuk tadi ya melihat atau merasakan consciousness gue adalah gue peka terhadap perasaan gue. Jadi kalau gue seneng itu gue cari tahu kenapa gue seneng, gue dissect lagi gitu. Alasannya kenapa sih gue seneng? Nah dari situ gue jadi tahu, oh gue tuh suka ini toh gitu. Nah, kalau gue sebel, gue nggak suka, gue dissect juga kenapa gue nggak suka. Jadi gue tahu apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka. Menurut gue itu formula paling penting, paling basic yang semua orang harus bisa. Karena kalau lo nggak tahu apa yang lo suka, lo mau gimana tahu keunikan lo? Kalau lo tahu apa yang lo suka, lo nggak tahu, lo tahu apa yang lo nggak suka, itu udah fondasi banget. Nah dari situ kan lo tadi kan bikin karya dari apa yang lo suka. Semakin lo melakukan itu, semakin lo akan menemukan hal-hal yang tadinya lo nggak tahu gitu. Nah di workshop Elevate itu, gue mempelajari bahwa itu penting banget ya untuk menyelaraskan purpose diri kita sama yang tadi itu, yang kita suka nggak suka segala macam, supaya consciousness level kita juga lama-lama tambah naik gitu. Dimana tadi ya kalau kita punya top 3 values yang kita tahu bahwa kita tuh kompeten banget di values itu dan kita punya energi yang tinggi banget di setiap value itu, kita bisa bikin macam-macam gitu. Wow. Nah jadi itu sih kayak menurut gue pertama ini dulu ya, tahu dulu apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka. Dari situ mulai kayak lihat keunikan lo tuh apa gitu. Dan nggak mungkin nggak unik ya. Kalau one day in the future, kita lagi ngomongin wild future ya, dimana robots, teknologi, everything itu udah beyond human capacity. Kecanggihannya udah gila. Kemampuan apa yang perlu kita pertahanin, bro? Atau akan ada sisa nggak sih? Atau bahkan conscious kita juga udah diatur? Iya kan sekarang udah mulai banyak konsus kita di download terus di re-upload di robot gitu kan, dengan ya sci-fi version lah gitu ya. Kalau menurut gue justru apa namanya, sekarang itu kalau kita melihat future akan seperti itu, lo akan appreciate things yang ada di kehidupan kita ya. Jadi kita tuh kompleks banget men. Maksudnya kita advance ya, bukan ya kompleks dan advance ya. Kita ngelihat pohon itu it's a technology of itself. The way we look at alam itu teknologi ini bisa sinkron nggak sinkron, ada bencana gini segala macam. Itu kayaknya robot perspektifnya susah banget nggak sampai ke sana ya. Dan tadi mencari meaning, lo melihat dengan
tadi ya excitement lo, energy level lo itu nggak teknologi masih jauh dari itu gitu. Dan menurut gue itu that's the beauty of being human ya, lo bisa merasakan itu. Dan kalau lo ngomong sama ChatGPT gitu ya, kalau lo jadi human gitu, lo mau ngapain gitu, dia pengen enjoy life, dia pengen merasakan pasir, dia pengen berenang di laut lepas gitu, dia pengen meluk pohon gitu, dia itu it's a Privilege yang kita privilege miliki yang kita nggak sebagai advance technology. iya, kita nggak merasa atau kita nggak kurang bersyukur lah ya kadang-kadang untuk melihat itu sebagai benefit dari kehidupan kita. Wow. 10-20 tahun ke depan bro, menurut lo manusia bakal makin berdaya atau makin bingung sebenarnya dia ini siapa? Kembali ke Ya, pengennya sebetulnya kita jauh lebih advance ya. I believe in multiplanetary lives. Kita nggak cuma di sini, kita udah lebih advance dengan teknologi. Kita bisa menemukan teknologi-teknologi itu untuk mencapai ke exploring kehidupan di tempat lain gitu. Nah itu harusnya 10-20 tahun lagi kita mampu ya. Wow, gila ya. Kan Waktu kecepatannya itu multiplicationnya gede banget men. Jadi kita menemukan menyamakan speed of light itu gue rasa mungkin ya in the next 10 years itu possible sih. That's quite scary ya. I don't know, it's exciting kalau lo bisa Exciting, jalan-jalan, gitu ya. start Lo bisa, traveling, entrepreneur traveling. Udah bukan Jakarta Jogja, Jakarta Bali lagi ya. Ya salah satu teknologi yang gue excited itu kan sebetulnya teleportation ya. Teleportation. Teleportation itu mungkin terjadi dan Dulu ada di Star Wars itu ya. di Series, Star Trek. Ya, Teleportation. Soalnya capek lah kalau lo dulu waktu gue masih tinggal di SF Jakarta, kayaknya nggak pernah lebih cepat dari 20 jam ya. Gitu. Iya betul. Teknologi udah canggih masih segitu-segitu aja gitu. Nah, kalau ada teleportation mungkin 10 menit sampai gitu. Bro Tio, kalau pendengar Big Thinkers cuman pengen ingat satu pesan dari Becoming Power Human, apa yang pengen lo katakan? Human is an advanced technology, jangan lupa itu. Dan tadi kayak lo bilang kita malah adore outside technology, artificial technology, and we don't reflect to ourselves bahwa kita itu advanced. Dan cara kita untuk berkembang untuk menggunakan this advancement itu ya dengan berkarya melahirkan masterpieces. Wow, thank you bro. Thank you.